Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz, Gajah 1 sampai Gajah 5 kembali lagi bersama Ustaz Sarim pada pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Namun anak Ustaz, untuk kali ini Ustaz hanya memberikan beberapa penyampaian saja mengenai kegiatan kita untuk PTS ke depannya, yang mana setelah lakukan PH1 dan juga PH2 ada beberapa kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang dimana terletak kesalahan anak Ustaz dalam menjawab pertanyaan yang telah Ustaz buat di soal PAI. Namun Ustaz, untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai KD di tema 1 dan juga di tema 2. Untuk KD pertama ini kita ada 2 KD anak saya, di mana KD pertama itu memahami hadis yang berkaitan dengan perilaku mandiri. Anak Ustaz harus memahami hadis yang berbicara tentang perilaku mandiri, percaya diri, mandiri, dan juga tanggung jawab. Jadi di KD yang pertama ini, anak Ustaz juga harus tahu bagaimana kira-kira ciri-ciri orang yang percaya diri, orang yang mandiri, dan juga orang yang tanggung jawab. Kita kasih contoh. Ketika anak Ustaz nanti tampil di depan, tampil dengan gagahnya, tampil dengan tanpa mungkin berpidato dan lain sebagainya, anak Ustaz memberanikan diri, maka pada konteks ini anak Ustaz telah menjadi sikap yang percaya diri. Kalau dalam bahasa simpelnya ada PD, orang bilang ya, itu percaya diri. Nah, untuk mandiri, bagaimana ciri-ciri orang yang mandiri itu? Dia mengerjakan tugas sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, pakai baju pun sendiri, pergi ke sekolah, kalau sekolah tidak jauh juga pergi dengan sendiri. Ini contoh-contoh mandiri. Nah, dan juga tanggung jawab. Ketika anak Ustaz berada di sebuah sekolah atau Ustaz sekarang kan belajar di rumah nih, sudah selesai belajar, apa yang anak-anak lakukan? Membersihkan ruangan, merapikan bangku. Ini adalah sikap tanggung jawab. Nah, itu Ustaz. Jadi Ustaz harus betul-betul bisa memahami mengenai percaya diri, mandiri, dan juga tanggung jawab. Itu KD pertama Ustaz. Untuk KD keduanya yaitu adalah memahami keesaan Allah yang Maha Pencipta berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan juga sekolah. Kita harus memahami keesaan Allah. Allah itu yang Maha Esa. Bagaimana cara kita memahaminya? Dengan melihat di sekitar kita, di sekitar sekolah kita, di sekitar rumah kita. Apapun yang kita lihat itu merupakan ciptaan Allah. Nah, di situ kita harus tahu di sana. Seperti itu ya. Allah menciptakan siapa aja? Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tumbuhan, hewan, itu merupakan bukti keesaan Allah. Jadi segala yang bisa kita lihat merupakan ciptaan Allah. Nah, itu untuk KD kedua di tema 1. Untuk tema kedua saat kita hanya untuk KD saja. Yang pertama adalah memahami makna Quran surat An-Nasri dan juga Quran surat Al-Kautsar. Sebelumnya sudah saya sampaikan, antum harus betul-betul hafal antum Quran surah An-Nasri itu dan juga Quran surah Al-Kautsar. Di samping antum sudah hafal, antum juga tahu artinya. Inna a'tainakal kautsar. Apa artinya? Fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya? Antum harus tahu artinya Ustaz. Dia cuma 3 ayat. An-Nasri 3 ayat, Al-Kautsar juga 3 ayat. Masa antum enggak hafal? Hafal ayatnya Ustaz, hafal juga artinya. Nah, gitu ya. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak, wanhar artinya berkorban, fasholli artinya sholat. Antum tahu penggalan-penggalan ayat tersebut. Nah, itu Ustaz. Jadi Ustaz harus betul-betul hafal Quran surat
An-Nasri dan juga Quran surah Al-Kautsar, dan makna yang terkandung di kedua surat tersebut. Makna dari setiap ayatnya, Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa maknanya? Apabila datang pertolongan Allah, maka umat itu akan memperoleh kemenangan. Itu maknanya tuh. Di mana terletak kemenangannya, Ustaz? Al-Fathun, itu kemenangan. Pertolongan apa, Ustaz? An-Nasru. Idza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah. Nah, itu. Jadi disampaikan Ustaz, hafal ayatnya, hafal juga makna yang terkandung di setiap ayatnya. Insyaallah untuk PTS ke depan antum sudah bisa menjawab pertanyaan yang telah Ustaz buat. Jadi kalau Ustaz tidak hafal ayatnya, tidak hafal maknanya, tidak akan dapat anak Ustaz untuk menjawabnya. Kan kita akan memahami makna. Itu kadenya, memahami makna yang terkandung di Quran surah An-Nasr dan juga Quran Al-Kautsar. Antum paham setiap makna yang terkandung di setiap ayat tersebut. Dan untuknya apa? Mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apa? Kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Menanyakan apa kepada Allah? Kalau kita tertolong kepada Allah, kita hanya akan memperoleh kemenangan. Itu yang memperoleh. Itu maknanya tuh. Inna a'tainakal kautsar. Apa maknanya? Allah telah memberi kita nikmat yang banyak. Apa aja nikmat itu? Nikmat kesehatan, kesempatan, umur panjang. Antum masih bisa melihat, antum masih bisa melangkah. Itu nikmat yang banyak itu. Maknanya setan. Kalau kita sudah memperoleh nikmat yang baik itu, apa yang kita lakukan? Fasholli li rabbika wanhar. Salat kita. Apalagi berkorban kita. Anak Ustaz yang mempunyai harta yang berlebih, manfaatnya apa? Anak Ustaz silakan berkorban. Itu. Di samping itu anak Ustaz harus tahu manfaat dan faedah daripada Quran surat An-Nasr dan juga Quran surah Al-Kautsar. Silakan anak Ustaz cari manfaatnya yang terus saya sampaikan di pembelajaran sebelumnya. Itu dosa ya. Silakan Ustaz kerjakan atau silakan langsung diangsur-angsur untuk dipelajari kembali modulnya di tema 1 dan juga tema 2 mengenai pembelajaran kita yang telah lalu-lalu. Saya tekankan lagi di sini, ketika antum sudah mengerjakan apa yang saya sampaikan, insyaallah di PTS semester 1 ini kita akan dapat melaksanakan atau mengerjakan soal-soalnya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Ustaz kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa selalu dalam keadaan bahagia sentosa. Sekian dan terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.